Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Budia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, pembelajaran kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian siapkanlah buku dan alat tulis kalian. Nah, kita akan bercerita tentang sebuah kisah yang berjudul Pemuda Serakah dan Pohon Ajaib. Simak cerita berikut ya. Pemuda Serakah dan Pohon Ajaib. Dahulu kala ada 2 orang pemuda bersaudara yang tinggal di tepi hutan. Keduanya memiliki sifat yang berbeda. Sang adik rajin bekerja dan penyabar, sedangkan kakaknya memiliki sifat yang berkebalikan dengan adiknya itu. Dia sangat malas dan rakus. Ia selalu ingin menang sendiri. Jika ada makanan ataupun pakaian, pasti diambilnya. Sementara itu, adiknya hanya diam, diberikan sisanya saja. Itu pun dengan kondisi yang sangat jelek. Pada suatu hari, kakaknya itu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ia bergerak ke sana kemari untuk mencari pohon untuk diambil kayunya yang sudah kering. Tak lama kemudian, ia pun sampai di sebuah pohon ajaib yang beberapa cabangnya sudah mengering. Namun, ketika akan dipotong, pohon ajaib itu secara luar biasa bisa berbicara dan mengucapkan suatu permohonan. Wahai anak muda yang baik, tolong jangan potong tubuhku meskipun sudah mengering. Aku akan memberimu apel emas jika kamu mau mengabulkan permintaanku ini. Ucap pohon ajaib mengiba. Sang kakak setuju dan ia tidak jadi memotong pohon ajaib. Tiba-tiba pohon ajaib menjatuhkan sebuah apel emas tepat di hadapannya. Buah itu benar-benar indah, terbuat dari emas murni. Aku ingin lebih, berikan aku lebih banyak lagi. Jika tidak, aku akan tetap memotongmu untuk dijadikan kayu bakar. Ancam sang kakak yang kecewa karena hanya diberi sebutir apel emas. Keserakahannya membuat ia lupa daratan. Meskipun buah apel emasnya telah ditambah menjadi 10 butir oleh pohon ajaib, ia tetap tidak puas dan terus mengancam. Namun, pohon ajaib tidak tinggal diam. Kali ini, ia jatuhkan ratusan jarum kecil yang tajam ke tubuh sang kakak yang rakus. Jarum-jarum itu menancap di sekujur tubuh pemuda yang tidak tahu diri itu dengan kuatnya. Ia pun tergolek lemah, tak berdaya di tanah sambil mengerang-erang kesakitan. Adik laki-lakinya yang khawatir karena kakaknya tidak pulang-pulang meskipun hari sudah sore, segera berangkat menyusulnya ke hutan. Ia lalu berhasil menemukan sang kakak yang meringis kesakitan dengan ratusan jarum kecil menancap di sekujur tubuhnya. Sang adik lalu membantunya mencabuti semua jarum itu. Setelah semua jarum berhasil dilepas, sang kakak yang telah menyesali semua perbuatannya meminta maaf pada pohon ajaib.
Ia berjanji tidak akan mengulangi semua perbuatan jahatnya itu. Karena melihat keseriusan sang kakak untuk berubah, pohon ajaib lalu memberi kedua bersaudara itu dengan hadiah apel emas yang banyak. Mereka pun kini menjadi orang yang kaya raya. Namun demikian, mereka tidak lupa untuk bersedekah dan membantu orang yang kesusahan di sekitarnya. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan kisah tentang pemuda yang rakus, semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut, bahwa kita sebagai manusia tidak boleh serakah. Kita harus mensyukuri setiap apa yang diberikan Tuhan kepada kita, dan tidak lupa untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Tuhan Yang Maha Esa banyak memberikan anugerah kepada umat manusia. Untuk itu, manusia wajib mensyukurinya. Bersyukur adalah cara kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala karunia-Nya. Kita dapat bernafas, bergerak, makan, dan semua ciptaannya merupakan pemberian yang tidak terhingga dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan menjaganya. Rasa syukur merupakan bentuk pengamalan sila pertama Pancasila yang bersimbol bintang. Bentuk syukur atas ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama pada Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kepada sesama manusia maupun sesama hewan, tumbuhan, serta lingkungan. Salah satu bentuk hubungan baik sesama manusia adalah berterima kasih ketika mendapat pemberian atau perlakuan baik dari orang lain. Menyampaikan terima kasih kepada sesama manusia merupakan cara bersyukur kepada Tuhan atas nikmat darinya. Berikut ini adalah contoh perilaku sebagai ungkapan rasa syukur terhadap sesama manusia. Yang pertama, selalu mengucapkan terima kasih ketika sudah ditolong oleh orang lain. Yang kedua, tidak bersikap sombong ketika sudah bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Ketiga, bersikap baik kepada orang lain. Keempat, saling tolong-menolong dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Yang kelima, tidak mengungkit-ungkit pemberian yang sudah kita berikan kepada orang lain. Tuhan telah memberikan kepada kita nikmat berupa tumbuhan dan hewan. Dari tumbuhan dan hewan, kita bisa hidup di dunia. Maka, sebagai manusia yang baik, kita harus menjaga dan melestarikan sebagai wujud dari rasa syukur terhadap tumbuhan. Contoh perilaku sebagai ungkapan rasa syukur terhadap tumbuhan adalah: yang pertama, melindungi dan melestarikan tanaman. Yang kedua, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak menebang pohon sembarangan. Keempat, melakukan penghijauan. Kewajiban kita sebagai manusia terhadap hewan adalah melestarikan dan merawatnya. Kita harus bersyukur atas nikmat dari hewan tersebut. Berikut ini contoh perilaku sebagai ungkapan rasa syukur terhadap hewan. Yang pertama, merawatnya dengan memberinya makan, tempat tinggal yang layak, jaminan kesehatan pada hewan peliharaan. Kedua, tidak mengeksploitasi hewan secara berlebihan untuk kepentingan hiburan. 3. Tidak melakukan pemburuan liar. Keempat, melindungi hewan langka. Dan kelima, melestarikan hewan agar tidak punah. Tugas Bahasa Indonesia. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama,
Di manakah latar dari dongeng tersebut? Kedua, bagaimanakah sifat atau watak dari adik dan kakak dalam dongeng tersebut? Ketiga, apa yang terjadi saat sang kakak akan memotong pohon kering? Keempat, apa permohonan pohon tersebut kepada sang kakak? Dan yang kelima, apa akibat dari keserakahan sang kakak? Untuk tugas PKN, kerjakanlah soal berikut ini dengan benar yang terdapat pada LKS Bersada tema 2 halaman 10. Kerjakanlah dengan teliti dan benar. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Bu Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.